Selanjutnya, saya ingin menggabung konsep relativitas status dengan prioritas status, Bu. Digabung? Iya. Seperti apa jadinya? Begini, Bu. 1. Pilihan-pilihan status bisa digambarkan seperti ini, lingkaran-lingkaran yang saling beririsan. Ya. 2. Sebelumnya di kasus 456 kita udah ngomongin status gugun di mata Sani dan Lulu yang berbeda cara penilaiannya. Betul. Sani menilai berdasarkan rukun Islam aja, sementara Lulu juga mempertimbangkan kodrat internal dan kodrat eksternal. Iya, Bu. Nah, kalau kedua konsep tersebut digabung menjadi seperti ini. Di sebelah kiri adalah status gugun di mata Sani, dan sebelah kanan adalah status gugun di mata Lulu. Kelihatan perbedaannya? Lihat. Sekarang ada semacam koordinatnya di tengah-tengah. Apa ini? Semacam posisi? Iya, Bu, semacam itu. Dan ukuran lingkaran statusnya berbeda. Lulu lebih besar. Apa ini maksudnya? Begini, Bu, maksud saya. Koordinat tersebut adalah ciri-ciri, Bu. Ciri-ciri? Iya. Posisi tindakan manusia secara nyata, secara objektif dan faktual. Tetapi dalam perspektif jasmani luar aja alias kulit aja, tanpa mempertimbangkan apa niat atau motivasi manusia yang terkandung di dalamnya. Misalnya, dalam perspektif Sani, manusia yang taat beragama itu adalah mereka yang melaksanakan rukun Islam. Makanya kita bisa letakkan rukun Islam tersebut di koordinat ini, baik di sebelah kiri maupun sebelah kanan. Katakanlah di titik-titik ini ada 5. Dan kelima titik inilah yang mendefinisikan status taat beragama punya Sani. Dari sini kelihatan banget kan betapa kecil dan sempitnya perspektif Sani? Iya, kelihatan banget sekarang betapa mengandalkan ciri-ciri itu sangatlah sempit. Di sini kelihatan karena ini wujudnya berupa titik-titik doang ya? Iya, Bu. Oke, terus? Di mata Lulu berbeda. Taat beragama bukanlah sekedar rukun Islam, melainkan juga pilihan hidup manusia dalam menghadapi situasi kehidupannya. Nah, pilihan hidup manusia yang berbeda-beda tersebut tersebar titik-titiknya dalam koordinat ini. Ada yang di atas sana, ada di bawah sini, banyak sekali. Titik-titik ini juga sama mendefinisikan status taat beragama, tetapi yang punya Lulu. Nah, dari sini kelihatan kan? Bahwa status taat beragama punya Lulu bidangnya jauh lebih luas dibandingkan punya Sani. Iya, mulai kebayang. Benar juga sih. Titik-titik kalau dihubungkan bisa menjadi sebuah bidang. Sama juga, ciri-ciri kalau dikumpulkan bisa menjadi sebuah status. Iya, Bu. Makanya dalam ilustrasi ini terlihat jelas bahwa status itu sama dengan kumpulan dari ciri-ciri. Dan koordinat ciri-ciri ini menggambarkan tindakan secara objektif alias fakta, meskipun cuma kulit aja yang terlihat mata aja. Makanya koordinatnya di sebelah kiri dan sebelah kanan posisinya harus sama. Oke. Tetapi apa tujuannya menggambarkan ciri-ciri seperti ini? Untuk membahas kasus 456 gugun dengan lebih dalam, Bu. Oke. Silakan dijelaskan kalau gitu. Siap, Bu. Jadi begini. Diagramnya ini adalah status gugun di mata Sani dan Lulu. Betul. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimanakah status gugun di mata gugun sendiri? Iya ya. Bagaimana kamu akan menggambarkan ini? Kita mulai dari awal, Bu. Berbeda dengan kasus 1 dan 2 Lulu, gugun tidak pergi ke pesantren, berarti dalam rentang waktu urutannya seperti ini. 1. 0-17 tahun di rumah. 2. 17-20 tahun kuliah. Iya, terus? Kodrat eksternal gugun dalam status penganut Islam taat ada 2, yaitu 1. Ajaran ortu yang sifatnya mendukung sebanyak 3 tahun, dan 2. Kemunafikan ortu yang sifatnya menghambat sebanyak 3 tahun juga. Iya, totalnya 0 dalam kasus ini. Kalau dalam dunia nyata bisa lebih besar nomor 1 atau bisa juga lebih besar nomor 2.
tergantung kemunafikan ortunya seperti apa. Iya, Bu. Nah, melanjutkan poin-poin tentang prioritas sebelumnya, sekarang kita bisa melihat bahwa 9. Kalau kita bayangkan dalam rentang waktu ini, kemungkinan kodrat eksternal yang pertama tersebar secara sporadis dalam periode 1-17 tahun ini. Artinya, Gugun dalam 17 tahun kehidupannya sebelum mulai kuliah, sesekali mendapatkan pendidikan agama dari kedua orang tuanya. Tidak hanya secara langsung, bisa juga lewat orang lain. Misalnya, sang ortu membayar guru ngaji untuk Gugun pas baru masuk SD. Maksud kamu adalah Gugun mendapatkan pendidikan agama sejak SD hingga SMA, tetapi tersebar sedikit-sedikit dalam rentang waktu 17 tahun tersebut. Kontras dengan kasus 1 dan 2 Lulu yang terfokus dan intensif selama 10 tahun secara berurutan di pesantren. Betul sekali, Bu. Dalam cerita ini, pas SMA, Gugun sudah berhenti diajarkan ortunya. Ia dianggap sudah cukup paham agama pada titik itu, sehingga perlu belajar sendiri. Oke, itu skenarionya sekarang. Kodrat eksternal yang kedua gimana? Ketika masuk SMA, setelah ia lumayan lancar berbahasa Inggris dan mulai mempelajari berbagai perspektif yang berbeda dalam kehidupan lewat internet, Gugun tiba-tiba menyadari bahwa terdapat perbedaan yang sangat nyata antara ucapan dan ajaran kedua orang tuanya dengan tindakan mereka selama ini. Ah, iya. Masuk akal. Kemunafikan ini sejatinya sudah dilakukan ortu Gugun dari dulu. Cuman Gugunnya baru nyadar kenyataan tersebut tanpa keraguan menjelang dewasa. Gitu kan maksud kamu? Iya, Bu. Jadi, dalam bayangan saya, kodrat eksternal yang menghambat ini sebagian berada di rentang waktu pertama ketika di rumah pas SMA, dan sebagian di rentang waktu kedua ketika kuliah. Dua-duanya muncul secara sporadis juga. Oke, ini tentang kodrat eksternalnya. Terus? 10. Menghadapi kodrat eksternal yang berlawanan ini, sinkronisasi kodrat internal Gugun ada 3 skenario. 1. Rendah, 0,7. 2. Netral atau tinggi, di atas 1, karena ketularan sifat munafik. 3. Netral atau tinggi, di atas 1, tetapi karena manusia dikehendaki. Betul nggak, Bu? Netral saya samakan dengan tinggi karena nggak terlalu beda juga dalam kasus ini. Ah, iya betul. Netral nggak terlalu beda, dan di kasus 6 memang ada 2 kemungkinan ya yang kamu sebutkan. Iya, Bu. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah, ketiga skenario ini bagaimana sih mewujudnya? Seperti apa contoh kehidupan nyatanya jika dihubungkan dengan prioritas status yang kita bicarakan sebelumnya? Itu yang ingin saya bahas sekarang, Bu. Dan kamu mau menggambarkan ini lewat koordinat ciri-ciri yang tadi ya? Tepat sekali, Bu. Kita pakai 2 perspektif. Di sebelah kiri merupakan status Gugun di mata kedua orang tuanya, sementara di sebelah kanan merupakan status Gugun di mata Gugun sendiri. Di mata Gugun sendiri? Iya, Bu. Pemahaman dan persepsi Gugun akan dirinya sendiri yang menggerakkan irodatnya setiap hari. Kebayang, Bu? Iya, masuk akal. Gugun bisa saja merasa sebagai anak yang baik, tetapi orang tuanya nggak merasa Gugun anak yang baik. Gitu kan? Iya, Bu. Gitu gampangnya. Dan kita bandingkan perspektif Gugun di sebelah kanan ini dengan perspektif kedua orang tuanya di sebelah kiri. Karena memang kodrat eksternalnya kan berasal dari kedua orang tuanya. Ah, iya, betul juga. Oke, terus? Skenario 1. Menghadapi kodrat eksternal yang mendukung sekaligus menghambat, kodrat internal Gugun rendah 0,7. Ini bisa berarti 1. Gugun selalu merasa enggan untuk melaksanakan ibadah sebagaimana dalam perspektif kedua orang tuanya. Ini berarti irodat yang dilakukan Gugun alias prioritas statusnya di diagram sebelah kanan cenderung berada di luar koordinat status taat beragama punya orang tuanya di sebelah kiri, Bu. Gugun jadi alergi
atau anti bahkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang berada di sebelah kiri ini, Bu. Ah, iya, mulai kebayang. Sinkronisasi kodrat internal yang kecil itu berarti Gugun akan cenderung menghindari koordinat status taat beragama punya orang tuanya ya? Iya, Bu. Kalau ortunya menyuruh Gugun untuk berpenampilan muslim, Gugun akan enggan justru untuk berpenampilan muslim. Oke, terus apa lagi? 2. Gugun selalu terdorong untuk memberontak terhadap perintah atau keinginan orang tuanya. Ini berarti prioritas Gugun di diagram kanan cenderung berada di luar koordinat status anak yang baik di sebelah kiri ini, Bu. Serupa dengan sebelumnya. Betul. Kalau orang tuanya ingin Gugun berprestasi di sekolah, Gugun justru terdorong untuk sebaliknya. Kalau orang tuanya ingin anaknya rajin beribadah, Gugun justru anti beribadah. Ini merupakan contoh apa artinya memiliki sinkronisasi kodrat internal yang kecil akan kodrat eksternal yang berasal dari orang tuanya sendiri. Iya, Bu. Oke. Skenario 2. Menghadapi kodrat eksternal yang mendukung sekaligus menghambat, kodrat internal Gugun netral atau tinggi, tetapi karena munafik 1,5. Ini bisa berarti 1. Gugun rajin untuk melakukan ibadah sebagaimana digambarkan dalam diagram sebelah kanan, tetapi hanya ibadah yang berada di koordinat irisan antara status penganut Islam yang taat dengan status anak yang baik di sebelah kiri. Kalau di luar itu, Gugun akan merasa anti atau enggan justru. Betul. Dalam skenario ini, Gugun akan rajin ikut beribadah jika diajak secara langsung oleh kedua orang tuanya. Tetapi kalau nggak diajak atau nggak kelihatan ortunya, ya nggak akan dilakukan. Iya, Bu. Bisa dilihat di diagram sebelah kanan betapa sempitnya bidang status taat beragama Gugun jadinya dalam kasus ini akibat memelihara kemunafikan. Iya, betul. Karena Gugun memang hanya fokus pada irisan status penganut Islam dan status anak punya orang tuanya. Jauh lebih sempit bahkan dibandingkan dengan skenario 1. Terus? 2. Gugun patuh terhadap perintah keinginan orang tuanya, tetapi hanya yang berada di koordinat irisan status anak yang baik dengan status-status apapun itu yang menjadi perintah atau keinginan ortunya di sebelah kiri. Misalnya, kalau ortunya ingin Gugun berprestasi, maka dia akan berusaha menjadi pelajar yang baik. Tetapi yaitu, fokusnya hanya yang berada di koordinat irisan yang ini, Bu. Kalau di luar itu ya nggak akan dilakukan, atau malah anti justru. Betul. Gugun akan menjadi pelajar yang baik hanya karena ekspektasi ortunya aja, bukan karena menjadi pelajar itu perbuatan yang bermanfaat. Karakteristik dalam status pelajar yang akan difokuskan Gugun hanyalah yang kelihatan atau dinilai tinggi orang tuanya. Gugun tidak akan berinisiatif untuk melakukan hal-hal lain dalam menjadi pelajar yang baik selain yang terlihat orang tuanya. Iya, Bu. Kalau orang tuanya tidak peduli apakah Gugun rendah hati terhadap sesamanya, selama ia tidak mencoreng nama keluarga, maka Gugun pun cenderung menjadi arogan terhadap sesamanya. Jika orang tuanya tidak peduli bagaimana cara Gugun meraih kesuksesan selama ia berprestasi, maka Gugun pun akan melakukan cara apapun untuk bisa menang. Betul sekali. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana dengan skenario 3? Apa yang membedakan skenario 3 ini dengan skenario 2 atau 1? Seperti ini, Bu, dalam bayangan saya.